warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya kita ngucapin terima kasih dulu karena kalian udah nyempetin waktu buat kita tuh belajar bareng-bareng di sini. Sebelumnya biar kita lebih akrab nih, ada baiknya tuh kita kenalan satu sama lain. Kenalin, aku Anin. Halo semuanya. Kenalin, aku Olivia. Halo semuanya. Aku Aira. Aku Salwa Intan Nuraini. Nah, kita tuh dari Universitas Negeri Jakarta, tepatnya dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Nah, sekarang kita yang boleh kali ya kenalan sama kalian-kalian di sini. Boleh satu-satu. Kalian, kamu siapa? Hai, aku Agis. Hai, Agis. Hai, aku Raya. Hai Raya. Halo. Aku Okta. Hai Okta. Aku Sarah. Hai Sarah. Aku Ica. Hai Ica. Oke, jadi kan kemarin kita sempat ngirimin yang namanya Google Form. Terus mostly dari kalian tuh ngisi kalian tertarik buat belajar yang namanya public speaking. Nah, kira-kira nih, kalian tuh kenapa sih tertarik buat belajar public speaking? Atau ada nggak sih salah satu dari kalian yang bisa nyeritain pengalaman kalian yang bikin kalian tuh jadi, aduh aku pengen belajar lagi nih tentang public speaking? Aku. Boleh. Mungkin karena ini kali ya, kayak aku kan kuliah juga semester 4 sama aku juga UNJ juga. Terus kadang tuh kalau presentasi tuh suka masih kayak kadang kan kayak artikulasinya kurang jelas kan. Kayak dosen tuh maunya tuh yang kayak ini apaan sih ngejelasin kayak gini tuh kayak nggak jelas, dan teman-teman yang lain juga kalau nggak dengerin kita kayak itu kayak bingung nggak sih jadinya. Nah, jadi makanya aku kayak pengen belajar public speaking tuh ya karena itu, pengen supaya kayak public speaking aku kalau lagi presentasi atau lagi ngomong sama orang tuh ya bagus aja gitu. Yang lain ada mungkin yang mau nambahin? Apa sejenis semuanya? Kalau takut presentasi pas di depan guru atau dosen kaku kayak gitu. Betul. Sama ya. Nah, sekarang nih kalau aku tanya, menurut kalian tuh sebetulnya public speaking itu apa? Dari aku sih kalau public speaking itu Samperin kak. Maaf ya. kalau dari aku public speaking itu kayak ngobrol di depan banyak orang. Ya udah itu aja. Kamu ada jawaban tambahan? Sama sejenis. Oke, kita semua sama. Jadi lanjut aja ke materinya. Nah, public speaking itu adalah kemampuan untuk menyampaikan gagasan atau pendapat kepada orang lain secara lisan, yang dimana kita tuh nyampeinnya harus secara pede dan hafal sama materi yang kita berikan supaya pendengarnya juga seneng kan kalau misalnya kita nyampeinnya tuh paham. Nah, kalau aku tanya lagi nih, kira-kira manfaat dari kita belajar public speaking ini menurut kalian apa? Mungkin ada yang bisa jawab? Apalagi nih buat kita yang mahasiswa atau kalian yang mau masuk kerja. Manfaatnya itu bisa bikin kita jadi makin pede buat menjelaskan secara langsung di banyak orang. Terus juga apa ya? Bener-bener. Peluang juga nggak sih? Apa? Peluang juga nggak sih, kayak misalkan kita mau belajar, mau masuk kerja nih, kayak pasti kayak HRD ngeliat kita kayak wah ini public speakingnya bagus banget, pasti bakal tertarik sih. Betul. Ada yang lagi? Cukup. Nah, betul banget. Jadi manfaat dari public speaking itu yang pertama meningkatkan kepercayaan diri. Nah, sebetulnya kita ngobrol kayak gini juga udah meningkatkan kepercayaan diri kita juga kan. Sama kayak sebetulnya kita kayak gini tuh juga ningkatin public speaking kita. Terus mempermudah komunikasi. Kayak tadi yang Agis jelasin, kalau misalnya public speaking tuh ngebantu kita buat wawancara sama HRD. HRD tuh pasti ngelirik orang-orang yang punya public speaking bagus. Lalu public speaking ini juga sama kayak sekarang nih, kita ngebantu kita untuk ngejelasin tentang apa itu public speaking. Terus mendukung prestasi akademik juga, serta menunjang karir kepemimpinan. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, lanjut ya. Boleh. Nah biasanya kalau sabar jangan lihat dulu. Biasanya kalau ngomong di depan banyak orang kan biasanya gugup, itu karena apa sih? Biasanya teman-teman tahu gak? Atau teman-teman punya pengalaman gugup pas presentasi? Karena takut dijudge. Takut dijudge. Pendapat. Siapa lagi? Nah biasanya itu
karena kita sering takut itu ada tekniknya teman-teman. Nah, di sini ada teknik dasar public speaking. Yang pertama itu kontak mata. Jadi kita matanya tuh harus ketemu. Jadi 4 mata lah intinya mah. Terus abis itu intonasi suaranya juga harus jelas. Gimana kita ngomongnya harus ya itu jelas tadi. Terus abis itu bahasa tubuhnya kayak kita harus gini-ginian. Nah, terus abis itu juga penguasaan materinya bisa apa enggak nih, ngerti apa enggak gitu. Boleh dilanjut mungkin. Nah, Oke. Di sini tuh ada ya teman-teman tips mengatasi gugup. Yang pertama itu sebelum kalian presentasi ya, biasanya kalau yang kuliah atau sebelum public speaking itu kalian tuh harus siapin materi dulu. Jadi ketika kalian ngobrol depan audiens, kalian udah paham nih apa yang mau dibahas gitu kan. Yang kedua itu latihan berkali-kali. Sebenarnya kalau latihan berkali-kali ini tuh sangat banget berpengaruh ya, karena jadi pas kata kita lagi ngobrol sama audiens itu lebih kerasa gitu, vibes-nya, materinya juga lebih masuk. Kalau dari kitanya sendiri juga public speaking-nya kurang, materi yang disampaikan ke audiens itu bakalan sulit untuk masuk. Terus yang ketiga itu ada tarik napas dalam. Jadi sebelum kalian memulai public speaking itu, kalian harus tenangin dulu nih diri kalian, kayak diri kalian udah relax baru kayak memulai public speaking tersebut. Terus yang selanjutnya itu berpikir positif. Jadi kalau kalian lagi ngobrol di depan audiens itu diusahain kayak ya udah kalian di audiensnya itu kayak nggak ada, jadi seolah-olah kalian tuh ngomong sendiri, kayak ya udah orang lain juga nggak bakal mikir gimana gitu kan. Jadi pikiran itu juga sangat berpengaruh. Nah, yang terakhir ini fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Jadi kayak sama aja sih seperti kayak berpikir positif. Jadi kalau misalnya pikiran kalian tenang, penyampaiannya pun juga enak. Mungkin dari kalian ada tips lagi untuk public speaking? Atau kalian punya cerita kalau waktu kalian presentasi ternyata presentasinya hasilnya rada bad gitu kan, ada pengalaman presentasi jelek nggak? Ada nggak kalau presentasi jelek tuh yang kayak tadi presentasinya jelek banget nih, kayak jelasinnya jelek banget gitu, kayak jadi kayak ngerasa bersalah sama diri sendiri dan kayak sama audiensnya tuh kayak mereka paham nggak ya apa yang tadi aku omongin gitu. Aku juga pernah ngalamin tuh kayak gitu tuh, kayak aku ngira kayak aku tuh udah paham, tapi pas maju ke depan ngeblank semuanya ya kan. Itu sering banget kan. Nah, aku juga sama sih kayak gitu. Lanjut. Nah, ini selanjutnya itu ada praktik ya. Apakah ada nih dari kalian? Bukan abang ade, kita nantang kalian buat Iya, masnya. beberapa orang deh buat public speaking apapun ya. Kalian pura-pura public speaking yang nyeritain tentang salah satu ya hobi kalian atau pengalaman kalian paling berkesan atau cita-cita kalian atau tokoh inspirasi kalian yang petunjuknya kayak tadi, berdirinya tegak, terus matanya juga ke kita, terus suaranya jelas, sama gunain bahasa tubuh. Bahasa tubuh tuh kayak gini nih bahasa tubuh. Tentunya itu lebih alay sih bahasa tubuhnya. Ada yang mau coba? Bisa. Kita spin ya. Spin ya. Setuju? Bilang stop ya. Stop. Ulang. Dia udah ngomong. Lagi. Bilang stop ya. Stop. Dia belum ngomong. Ayo coba kamu berdua nanti. Kamu dulu tapi. Tentang apa? Bisa tentang hobi kamu, tentang pengalaman yang paling berkesan atau cita-cita kamu atau tokoh yang paling menginspirasi kamu. Boleh berdiri ya. Mungkin dari perkenalan diri aja, hobi kamu kayak gitu. Coba. halo, kenalin aku Fitri Sarah. Halo. Kak, aku baru lulus, lagi mau ikut permaba mandiri karena nggak lulus. Gimana? Terus cerita tentang apa? Aku mau ceritain tentang hobi aku, saman. Sebenarnya nggak hobi banget karena sebenarnya susah banget untuk ikut saman karena memori juga, dan menurut aku untuk nginget semua gerakan saman tuh susah banget karena itu tuh dia kan sekitar kayak berapa ya sama?
sekitar 12 menit. Terus dia tuh kayak kita harus konsisten nyanyi juga sambil gerak juga, terus kita harus selalu senyum. Menurut itu aku capek banget, tapi aku kayak enjoy banget karena menurut aku teman-temannya tuh seru-seru banget. Dan menurut aku pas ikut Saman tuh kayak kelihatan happy banget, terus kan cantik juga kan, dandan gitu aja sih. Sama kakak juga sama. Sama dia jadi padinding ya, Ra. Oke. Kamu sekarang. Halo, nama aku Ica. Halo Isya. Aku baru lulus juga, jadi satu sekolah sama Sarah. Hobi aku sama kayak dia, Saman. Dulu aku Saman tuh kelas 10 sebenarnya iseng aja, cuma kayak mau cari pengalaman. Cuma lama-lama kayak terbawa suasana, aku jadi kayak seneng karena mempelajari banyak hal. Terus aku juga pernah masuk MPK, tapi itu cuma satu periode doang, kelas 10. Itu aja sih. Hebat banget. Coba kriya dulu. Nggak bisa dia. Deh, kriya. Lu. Kriya. Oke, kita lanjut ke ice breaking dulu kali ya. Iya, kocak. Ice breaking dulu lah, baru tanya jawab. Ya, boleh. Kita seru-seruan dulu ya. Silahkan kakak. Oke teman-teman, aku bakal ngepimpin ice breaking. Jadi ice breakingnya tentang kayak megang bahasa tubuh, tapi harus ada instruksinya. Kalau misalnya ada kata oke, kalian baru boleh megang bagian tubuh yang aku sebut. Kalau misalnya nggak ada kata oke, berarti kalian nggak boleh megang yang ada di tubuh kalian ya. Kita ikutan ya. Ya, kalian boleh berdiri mungkin. Oke, aku mulai ya. Kasih contoh dulu dong. Misalnya di sini. Amin coba. Ya. Jadi contohnya aku mau pala. Tapi nggak ada instruksi oke, jadinya harusnya jangan megang kepala. oke. Oke, pundak. Pala. Enggak, karena nggak ada oke-nya. Betul. Ya, betul. Iya, betul. Oke, di depan. Oke, aku mulai ya. Lutut. Oke, kepala. Perut. Oke, telinga. Oke, hidung. Oke, mulut. Oke, lutut. Oke, bibir. Kepala. Kurang Jose. Sekali lagi. Oke, lagi. Oke. Oke, alis. Oke, kepala. Oke, lutut. Oke, hidung. Oke, mata. Telinga. Oke, mungkin sekian aja. Mungkin sekarang kita bakal sesi tanya jawab. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanya, sebetulnya kita mau nanya refleksi dari kalian sih tentang, kan tadi kita udah ngejelasin sedikit tentang public speaking ya, kurang lebih semoga jelas sih. Coba kalian jelasin sedikit yang tadi kita udah, apa yang didapat deh dari sekarang, apa yang udah didapat dari pembelajaran hari ini. Satu semuanya kena. Ya. Kamu dulu. Tadi kan kita pelajarin public speaking. Public speaking itu kayak cara ngomong di depan biar pede, gimana caranya biar nggak grogi, gugup. Terus ada juga manfaat public speaking. Itu manfaatnya biar bisa nanti kalau kerja bisa bisa lebih pede lagi ya, itu aja sih. Tadi aku dari penjelasannya aku dapat tentang apa itu public speaking, terus kayak tips cara biar public speakingnya bagus, terus manfaat-manfaat public speaking, ya itu aja. Kalau yang aku dapat dari sini penjelasan public speaking, terus teknik-teknik gimana caranya biar nggak gugup. Terus tadi udah sempat praktek juga ice breaking dan lain-lain. Kasih. Dari pelajaran kakak ini aku jadi bisa
belajar ya kalau misalkan public speaking itu biar cara menghadapi gugupnya itu kayak gimana. Terus kita juga jadi pede ngomong di banyak orang, di depan banyak orang. Terus juga penjelasannya bagus banget sih ya. Dan ice breakingnya juga seru-seru. Mungkin kalau dari aku diskusi hari ini menarik sih menurut aku, karena dari sini juga aku jadi belajar kayak gimana sih caranya ngatasin deg-degannya aku kalau misalkan mau presentasi gitu kan. Apalagi tadi udah dijelasin kan kayak tarik napas atau enggak kita harus eye contact gitu kan. Karena tuh kadang aku suka kayak lupa aja gitu kayak karena kita kan kalau mau presentasi yang kita ingat tuh cuman kayak materinya doang nih. Terus kalau misalkan udah deg-degan kayak ya udah nggak tahu mau harus apa, jadi kayak ngeblank aja. Terus pas udah di depan tiba-tiba lupa lagi gitu kan. Dari penjelasan tadi tuh aku jadi kayak belajar sih kalau buat ngatasin deg-degannya aku kalau mau ke depan maju buat presentasi tuh kayak gimana, dan penjelasannya sangat-sangat amat menarik sih. Dan ini juga tadi ice breakingnya juga menarik banget. Itu aja sih. Oke. Nah, kira-kira teman-teman dari tadi kita udah belajar nih dari PPT ini, kita udah sampaikan. Kira-kira teman-teman ngerasa lebih percaya diri gak sih? Apa masih sama aja? Siapa yang mau jawab? Ya udah mungkin kayaknya sekian, atau kalian mungkin ada saran untuk presentasi kita buat lebih baik ya, atau masukan boleh. Free banget ya kalian mau ngatain kita kurang fokus atau apa. Sih kalau menurut aku emang lebih enak kayak gini nggak sih, jadi jatuhnya kita kayak sembari main juga kan, tapi emang lebih ke tempatnya aja sih kak. Lain kali kayak yang sepi ya gitu aja sih. Makasih. Oke, yang lain? Udah. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kita. Sekali lagi makasih karena kalian udah luangin waktunya, kesibukan kalian. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.